Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Silvatama, NIM 202101070029, kelas Matematika 2 Tadris Matematika IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal AKM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Telaah Matematika Sekolah Dasar. Sebelum kita ke soal, ada kaitannya dengan uraian ini nanti soalnya, yaitu perjalanan harga BBM per 15 Februari 2017 sampai dengan 28 Juli 2018 di wilayah Jakarta. Infografis ini dibuat oleh kompas.com. Nah, dapat diketahui bahwa kenaikan terjadi pada BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Jadi Pertalite dan Pertamaxnya yang mengalami kenaikan, sedangkan premium tetap di Rp 6.550 ini. Nah, soalnya menurut Doni, persentase total kenaikan dari 15 Februari 2017 sampai dengan 28 Juli 2018 pada jenis Pertalite setengah lebih rendah dari persentase total kenaikan dari 15 Februari 2017 sampai 28 Juli 2018 pada jenis Pertamax. Setujukah kamu dengan pernyataan Doni? Jadi menurut Doni, total kenaikan dari awal ini, dari Februari sampai dengan Juli, itu presentasenya lebih rendah Pertalite, setengah lebih rendah dari Pertamax. Jadi Pertalite ini setengah lebih rendah, total kenaikannya setengah lebih rendah. Apakah pernyataan ini benar? Dan setujukah kamu dengan pernyataan Doni? Kita hitung bareng-bareng, oke? Pertama, nah di sini kenaikan Pertalite. Kenaikan Pertalite-nya itu awal kan 7.350 di sini, dan di akhir itu 7.800. Jadi kenaikannya ada Rp450. Nah, sedangkan Pertamax dari 8.150 ke 9.500. Ada berapa ribu kenaikannya? Ada 1.300 di sini. Nah, di sini kita tulis lagi ya tadi. Kenaikan Pertalite, kenaikan Pertamax, kenaikan Pertalite Rp450, kenaikan Pertamax 1.300. Nah, yang ditanya tadi kan presentase. Jadi presentase kenaikan itu sama dengan hasil akhir dikurangi harga awal dibagi harga awal. Jadi harga akhir dikurangi harga awal dibagi harga awal dikali 100%. Ini presentase kenaikan. Kita kan sudah mengetahui tadi harga akhir dikurangi harga awal. Nah, ini harga akhir dikurangi harga awal. Nah, ada ini. Dikurangi harga awal. Nah, harga awalnya 7.350, yang di sini 8.150. Nah, kita hitung coba. Sekarang presentase kenaikan Pertalite. Pertalite itu harga akhir dikurang harga awal sama dengan 450. Nah, sedangkan harga awalnya 7.350 dikalikan 100%, jadi 6,12%. Ini pembulatan, sebenarnya ada 6,12 sekian persen. Selanjutnya yang Pertamax ini tadi kenaikannya 1.300. Jadi harga akhir dikurang harga awal, harga
akhirnya 9.500, harga awalnya 8.150. Nah, hasilnya 1.300. Nah, harga awalnya 8.150 dikalikan 100% ada 15,95%. Nah, selanjutnya di sini. Maka persentase kenaikan Pertalite tidak tepat setengah lebih rendah daripada kenaikan Pertamax. Jadi 6,12 ini bukan setengah dari 15,95. Jadi tidak tepat setengah dari Pertamax. Nah, dari perhitungan tersebut persentase nah, ini persentase Pertalite ya. Pertalite adalah 6,12 dibagi 15,95 sama dengan 0,38. Jadi ada 0,38 dari persentase kenaikan Pertamax. Jadi persentase Pertalite itu ada 0,38 dari persentase kenaikan Pertamax, tidak 0,5, tidak setengah dari persentase kenaikan Pertamax. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya menurut Doni tadi yang ini menurut Doni persentase total kenaikan tadi setengah lebih rendah dari persentase total kenaikan di Pertamax. Ini tidak benar, maka pernyataan Doni adalah pernyataan yang salah. Nah, oke. Baik, untuk soal yang kedua, menurut Kiki, rata-rata persentase setiap kenaikan dari Pertalite lebih kecil daripada rata-rata setiap kenaikan dari Pertamax. Selisihnya lebih dari 1,5%. Apakah pernyataan Kiki tersebut benar? Jelaskan perhitunganmu. Jadi menurut Kiki ini rata-rata persentase setiap kenaikan dari Pertalite itu lebih kecil daripada rata-rata setiap kenaikan dari Pertamax. Nah, setiap kenaikan yang bagaimana sih? Ya, setiap kenaikan dari Februari ke Maret ini, terus Maret ke Agustus, Agustus ke Februari, lalu Februari ke Juli ini. Itu rata-rata kenaikannya lebih rendah daripada rata-rata kenaikan yang Pertamax. Rata-rata dari setiap kenaikan dari Februari ke Maret, Maret ke November, November ke Januari, Januari ke Februari, Februari ke Juli, itu rata-ratanya lebih besar daripada Pertalite. Menurut Kiki, selisihnya 1,5%. Apakah pernyataan Kiki tersebut benar? Jelaskan perhitunganmu. Oke, kita hitung sekarang. Persentase setiap kenaikan Pertalite. Nah, yang pertama, yang Februari ke Maret 7.350 ke 7.400. Tadi kan sudah kita belajar persentase harga akhir dikurangi harga awal dibagi harga awal, harga akhirnya 7.400, harga awalnya 7.350. 7.400 dikurangi 7.350 sama dengan 50, dibagi 7.350 dikali 100% sama dengan 0,68%. Sama. Yang kedua juga dari 7.400 ke 7.500 dan hasilnya 1,35%. Selanjutnya 7.500 ke 7.600 hasilnya 1,33%. Lalu 7.600 ke 7.800 hasilnya 2,63%. Rata-rata sudah banyak di antara kita yang sudah tahu kalau nilai rata-rata itu adalah jumlah dari data. Datanya ini jumlahnya ada jumlah dari 0,8, 1,35, 1,33, 2,63. Jumlah dari data dibagi
dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 4. Ada 0,08 ini. Ada 4 data. Nah, ini rata-rata persentase 0,68 ditambah 1,35 terus ditambah 1,33 ditambah 2,63 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 4. Jadi sama dengan 5,99 dibagi 4 sama dengan 1,50%. Nah, jadi rata-rata kenaikan Pertalite itu 1,50%. Nah, sekarang kita hitung yang Pertamax. Kita tampilkan dulu biar gak lupa yang Pertalite. Oke, persentase setiap kenaikan Pertamax itu yang pertama dari 8.150 ke 8.250 sama hitungnya harga akhir dikurangi harga awal dibagi harga awal dikali 100%. Nanti hasilnya ada 1,23%. Tentunya ini hasil pembulatan. Hasil sebenarnya adalah 1,23 sekian persen. Selanjutnya kedua, terus ketiga ada 2,24%, keempat ada 3,49%, lalu kelima ada 6,74%. Hitungnya sama semua, harga akhir dikurangi harga awal dikali 100%. Hasilnya ini. Lalu kita cari nilai rata-ratanya. Rata-ratanya juga sama. Jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, jumlah nilai maksudnya. Jumlah nilainya ini, jumlah nilai dibagi banyaknya data. Ini ada 1,23, 1,79, 2,24 ditambah 3,49 ditambah 6,74. Hasilnya 15,49 dibagi 5 sama dengan 3,10%. Menurut Kiki tadi rata-rata Pertalite lebih rendah daripada Pertamax. Di sini terbukti benar rata-rata persentase Pertalite-nya 1,50 dan rata-rata persentase Pertamax-nya 3,10. Nah, kita dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kiki adalah benar karena rata-rata persentase setiap kenaikan Pertalite yaitu 1,50% lebih kecil dari rata-rata persentase setiap kenaikan Pertamax yaitu 3,10%. Dan selisih keduanya adalah 3,10% dikurangi 1,50% sama dengan 1,60%. Nah, di sini yang salah pernyataan Kiki. Pernyataan Kiki salah karena selisihnya itu tidak tepat 1,50 tapi 1,60%. Nah, 1,60% lebih besar daripada 1,50%. Jadi untuk pernyataan Kiki yang Pertalite itu lebih rendah daripada Pertamax itu benar, tapi pernyataan yang selisih itu tidak benar. Dapat dijawab begini, saya ketikkan saja. Pernyataan Kiki ya untuk presentase untuk yang ini, untuk presentase ya, untuk presentase Pertalite lebih rendah dari Pertamax adalah benar. Namun pernyataan Kiki terkait selisih antara
Pertalite kenaikan ya. Presentase rata-rata presentase kenaikan Pertalite dan Pertamax adalah salah. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.